Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman hingga larut malam. Kami berdiskusi banyak hal. Di antaranya kami berdiskusi tentang jiwa-jiwa orang yang telah lama meninggal dunia. Jadi ada jiwa orang yang telah lama meninggal dunia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Hal ini disebabkan karena ia tidak tahu jalan untuk kembali kepada Tuhan. Memang semua manusia innalillahi, tapi tidak semua manusia itu ilahi rojiun. Semua manusia berasal dari Tuhan, tapi tidak semua manusia bisa kembali kepada Tuhan. Nah, malam itu kebetulan Tuhan menitipkan kemampuannya kepada teman saya ini untuk merasakan kehadiran jiwa-jiwa orang yang sudah lama meninggal dunia. Jadi ada jiwa orang yang telah lama meninggal dunia di kampung itu hadir dan dirasakan oleh teman saya ini. Kemudian teman saya ini meminta izin untuk meditasi dan melakukan dialog batin untuk mengetahui jiwa siapa itu. Setelah itu dia bercerita ke saya. Ternyata jiwa yang datang itu adalah jiwa seorang ulama. Orang yang terkenal, guru agama, sering tausiah kemana-mana di kampung itu. Semasa hidupnya dia bisa melihat, tapi setelah dia mati dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi jiwa ini dalam pandangan si jiwa ini, dia tidak bisa melihat apa-apa selain gelap atau kabut hitam pekat yang menutupi pandangannya. Sekali-sekali dia bisa melihat cahaya dari setitik cahaya seperti cahaya bintang. Lalu dia hampiri, lalu cahaya itu pergi menghilang. Nah, cahaya itu bukan cahaya bulan, bukan cahaya matahari ataupun cahaya bintang, juga bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari wajah orang-orang yang beriman. Nah, kebetulan si jiwa ini datang kepada kami. Dan teman saya bertanya, apa penyebab seorang ulama ini tidak bisa melihat ketika dia mati, selain hanya kegelapan? Dia bertanya kepada saya, dan alhamdulillah atas izin Allah saya menjawab bahwa ulama ini memang terkenal sebagai seorang ulama, sering tausiah kemana-mana, tapi apa yang disampaikannya penuh dengan kebohongan. Dia menceritakan sesuatu yang tidak ia ketahui, tidak ia alami, tapi diceritakan kepada umat. Misalnya cerita tentang surga neraka, tapi ia belum pernah ke sana atau belum melihat ke sana. Cerita tentang bidadari, cerita tentang malaikat, cerita tentang iblis, cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, diceritakan penuh dengan dongeng-dongeng seperti itu. Ya, memang ada perjalanan dari Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj berjumpa dengan Tuhan, tapi cerita itu kadang diceritakan dengan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Lalu kemudian ceritakan sesuatu yang tidak ia ketahui, dia ceritakan. Dan ini banyak terjadi ya kepada para ustadz-ustadz guru agama bila menyampaikan tausiah, baik itu di TV maupun di YouTube, kadang menyampaikan tausiahnya bermuat dengan kebohongan-kebohongan. Nah, inilah penyebab dia itu tidak bisa melihat. Jadi matanya itu, pandangan mata si jiwa ini yang sudah mati ini ditutupi oleh kabut kegelapan. Maka dari itu bagi para ustadz, para guru agama, kalau tausiah menceritakan sesuatu jangan penuh dengan kebohongan. Iya, karena akibatnya seperti itu. Ditutupi awan kegelapan. Dan awan kegelapan ini akan terus menutupi sampai ada yang menyingkap. Siapa yang menyingkapnya? Nah, ini pentingnya orang-orang yang telah ma'rifatullah, membantu menyingkap kegelapan yang dialami oleh jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dari cahaya Tuhan yang ada pada dirinya, ia akan menyingkap, akan memberi jalan terang kepada jiwa-jiwa ini. Jadi doa-doa orang-orang yang telah beriman itu seperti cahaya penerang kegelapan yang terjadi pada jiwa-jiwa orang yang sudah lama mati. Jadi memang ada jiwa-jiwa yang memang ketika dia hidup bisa melihat, tapi setelah mati dia tidak bisa melihat apa-apa. Salah satunya jiwa-jiwa para ulama yang senang berbohong. Kemudian jiwa-jiwa para dukun, ya, hati-hati nih yang jadi dukun. Nah, dukun-dukun yang suka berbohong juga
paranormal misalnya yang suka berbohong akan merasakan itu. Dia akan merasakan penderitaan dalam kegelapan. Inilah hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita teman saya ini dan dari penjelasan saya ini. Insya Allah membawa manfaat agar kita bisa berubah dalam hidup ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.